Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Fila dengan NIV 1321035. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Marketing Analitik. Yang pertama, mengerjakan soal dengan menggunakan fitur Goalseek. Goalseek sendiri digunakan untuk mencari untuk mengatai berapa produk yang terjual untuk mendapatkan keuntungan yang kita inginkan, seperti 50 juta ataupun 150 juta. Sebelum kita menggunakan fitur Goalseek, kita menghitung omset penjualan terlebih dahulu. Rumus dari omset penjualan yaitu harga smartphone terjual dikali dengan smartphone terjual dikali harga per smartphone. Rumusnya dari omset penjualan yaitu smartphone terjual dan harga per smartphone, yaitu smartphone yang terjual ada 20 dikali dengan harga per smartphone. Maka omset penjualan dari smartphone Indonesia Maju yaitu 46 juta. Dan setelah itu menghitung total modal. Total modal dari smartphone Indonesia Maju rumusnya itu modal per smartphone dikali smartphone jumlah smartphone yang terjual. Jadi rumusnya itu modal per smartphone 1.900.000 dikali dengan jumlah produk smartphone yang terjual. Hasilnya 38 juta. Dan rumus keuntungan bersih yaitu omset penjualan dikurangi total modal. Sebelum menggunakan fitur Goalseek, kita menghitung secara manual terlebih dahulu. Dan keuntungan bersih dari 20 smartphone yang terjual yaitu 8 juta. Karena di sini ada dua soal. Yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk keuntungan 50 juta dan 150 juta. Sebelum kita menghitung, kita copy ini karena soalnya ada. Setelah itu kita menggunakan fitur Goalseek yang ada di Excel. Pertama kita pergi ke data dahulu, kita pilih what if analysis dan kita pilih yang Goalseek. Nah, ketika kita pilih Goalseek akan muncul tabel seperti ini, ada set cell, to value, dan by changing cell. Untuk set cell-nya itu adalah sel yang kita ubah. Set cell ini diisi dengan keuntungan bersih, yaitu berapa keuntungan yang kita inginkan. Soal yang pertama itu keuntungan yang diinginkan dari 50 juta, maka to value-nya kita tulis 50 juta tanpa titik. Terus sel yang akan berubah, yang akan kita ubah, yaitu jumlah smartphone yang terjual. Kemudian kita klik OK. Akan seperti ini, kita klik OK juga. Nah, di sini akan muncul dengan keuntungan 50 juta, kita perlu menjual 125 smartphone. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang 150 juta, caranya sama, kita pergi ke data, kita pilih what if analysis, kita pilih Goalseek, dan di set cell ini yang ingin kita ubah yaitu di sel keuntungan bersih, di mana keuntungan bersih yang kita cari yaitu 150 juta. Dan sel yang akan kita ubah jumlah smartphone yang terjual. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita perlu menjual smartphone 375. Selanjutnya, nomor yang kedua yaitu menggunakan file
atau menggunakan fitur solver. Fitur solver sendiri untuk mengetahui atau menganalisis nilai maksimum dan minimum. Di sini kita ingin mengetahui nilai maksimum dari keuntungan produk 6 produk minuman dan berapa jumlah produk yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebelum kita mengerjakan menggunakan fitur solver, kita perlu memperhatikan beberapa informasi di sini, yaitu kapasitas produksi tidak boleh lebih dari 230 dan modal yang dimiliki hanya 2 juta. Selain itu, ada juga ketentuan-ketentuan. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Jumlah minuman, 6 minuman ini harus berbentuk angka bulat. Dan yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, yaitu tidak boleh lebih dari 230. Dan yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jumlah produk minuman tidak boleh lebih dari ketentuan yang ada di sini. Tidak boleh dari 100, 80, 25, 90, dan 30. Dan yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki, yaitu 2 juta. Setelah kita mengetahui informasi dan ketentuannya, kita pergi ke data, kita pilih solver. Ketika kita klik solver, akan muncul tabel besar seperti ini. Karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimal, maka set objektifnya kita isi sel tabel total keuntungan yang berada di sini. Setelah itu kita pilih maksimal karena ingin mengetahui total keuntungan yang paling maksimal. Kemudian by changing variable cell, sel yang akan kita ubah. Sel yang akan kita ubah di sini adalah jumlah yang harus dibuat. Jumlah produk minuman yang harus dibuat, jadi kita blok dari tabel jumlah yang harus dibuat 1 sampai 6. Subjektifnya di sel total keuntungan by changing variable Excel-nya dari tabel jumlah yang harus dibuat di blok sesuai jumlah minuman. Untuk subject to the constraint ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Kita klik add. Ketentuan yang pertama adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Jumlah minuman, maka dari itu kita blok ini. Karena harus berbentuk angka bulat, maka kita pilih integer in, kita klik add. Kemudian kita masukkan ketentuan yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total di sel ini, kita klik sel ini, kemudian karena harus sesuai dengan kapasitas produksi, jadi kita pilih yang sama dengan, kita constraint-nya kita pilih sel kapasitas produksi. Kita add. Untuk ketentuan yang ketiga, yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari, yaitu tabel ini dan tabel yang perkiraan penjualan per hari. Untuk sel referensinya kita blok jumlah yang harus dibuat. Dari kopi gula aren sampai cappuccino. Kemudian yang ini kita pilih kurang dari rumusnya, karena tidak boleh lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan constraint-nya kita blok tabel perkiraan penjualan per hari. Setelah itu kita add. Dan ketentuan yang terakhir itu ada total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Kita sel referensinya kita klik total modal ini di bagian paling bawah. Terus yang rumusnya juga kurang dari, karena tidak boleh melebihi dari 2 juta. Constraint-nya kita pilih sel 2 juta modalnya, kita klik add. Karena sudah semua kita masukkan, kita pilih close. Maka di sini akan muncul ketentuan yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita langsung pilih solve atau klik solve. Maka akan muncul ini, kita pilih keep solver solution dan kita klik OK. Maka di sini akan muncul jumlah yang harus dibuat dari kopi gula aren sampai cappuccino. Di sini ada produk bubble milk tea, di mana di solver kita tidak perlu memproduksinya karena solver membaca jika kita
menjual produk ini, kita tidak mendapatkan keuntungan maksimal karena dia adalah harga modalnya paling tinggi tapi keuntungan per gelasnya paling rendah. Jadi tidak memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jadi lebih baik kita tidak memproduksi minuman bubble milk tea. Dan di sini jumlah yang harus dibuat tidak melebihi dari perkiraan penjualan per hari dan total modalnya dan total keuntungannya. Dan kita mendapatkan total keuntungan paling maksimal yaitu 1.410 dan modalnya tidak melebihi dari 2 juta yaitu 1.580. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu menghitung customer acquisition cost, yaitu berapa rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru. Di sini terdapat informasi atau data iklan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu ada Facebook, ada Google, dan ada televisi. Dan juga ada data biaya yang dikeluarkan tiap bulannya dari iklan berbayar Facebook, Google, dan televisi. Selain data tersebut, juga terdapat data ada marketing di luar dari iklan, yaitu PR agency dan marketing payroll. Selain itu, juga terdapat data berapa konsumen baru yang didapatkan dari iklan dan organik dan konsumen yang melakukan pembelian ulang. Di sini terdapat semua datanya tiap bulan. Selain itu juga ada total order yang didapat, jumlah total order yang didapatkan tiap bulannya. Di sini kita akan menghitung paid CAC dan blended CAC, yaitu berapa jumlah konsumen yang didapatkan dari iklan, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru dari iklan berbayar, dan yang kedua itu campuran dari iklan berbayar dan dari organik atau tidak iklan berbayar. Rumus dari paid CAC karena ini iklan berbayar, maka rumusnya itu sama dengan kita pilih jumlah paid advertising di bulan Januari, kita pilih totalnya, kemudian kita bagi dengan new customer paid, customer baru yang didapatkan dari iklan berbayar, kita klik enter, maka di sini pada bulan Januari untuk iklan berbayar perlu dikeluarkan biaya $120 untuk mendapatkan satu konsumen baru. Selanjutnya, untuk bulan-bulan selanjutnya kita bisa drag ke kanan sampai bulan Desember, maka akan muncul hasilnya. Tiap bulan berapa yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru dari iklan berbayar. Dan untuk yang blended, karena campuran dari berbayar dan tidak, rumusnya hampir sama. Kita pilih sama dengan, kita pilih total paid ads dari advertisingnya pada bulan Januari, kita bagi dengan total customer paid dan organik. Kita klik zoom, kita ketik zoom, kemudian kita blok jumlah customer yang paid organik dan yang tidak, yang paid dan yang organik. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka di sini akan muncul untuk mendapatkan satu konsumen baru dari iklan berbayar dan organik, kita perlu mengeluarkan biaya sebesar $80. Untuk mengetahui bulan selanjutnya, caranya sama, kita drag ke kanan. Maka akan muncul berapa rupiah yang perlu dikeluarkan pada bulan Januari sampai Desember untuk mendapatkan satu konsumen baru. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu Customer Retention Cohort Analysis, menghitung persentase dari pelanggan yang didapatkan menggunakan cohort. Di sini sudah terdapat data informasi berapa pelanggan baru yang didapatkan dari bulan Januari sampai Desember. Di sini juga terdapat kode pada bulan Januari, karena awal kita kasih kode
0, 1 sampai 11, yaitu 11 untuk bulan Desember. Nah, di sini pada bulan Januari, pada bulan awal, pelanggan mendapatkan 35. Kan total keseluruhan dari bulan tersebut. Untuk mengetahui berapa pelanggan baru yang didapatkan pada bulan tersebut, kita dapat menghitung secara diagonal. Seperti misalnya ingin mengetahui berapa pelanggan baru yang didapatkan pada bulan Juli, kita bisa menghitung dari awal ini akhir, maka dapat diketahui total pelanggan baru dan konsumen baru pada bulan Juli totalnya ada 137 orang. Selanjutnya, kita ingin mengetahui customer retention by cohort, yaitu persentase dari konsumen atau pelanggan baru yang didapatkan. Itu sama dengan kemudian kita pilih sel pada bulan start month yang Januari yang awal, kemudian kita bagi dengan sel ini juga, tapi untuk sel yang kedua kita kunci terlebih dahulu, kemudian enter, maka di sini akan muncul 100%. Untuk sel selanjutnya kita tinggal drag ke kanan, kemudian kita drag sampai bawah sampai Desember. Dan di sini terdapat 0%, maka kita hapus terlebih dahulu yang 0%-nya. Setelah kita hapus, kita beri warna pada tabel ini, kita blok. Kita beri warna agar dapat mudah dianalisis. Kita pilih warna, kita pilih di conditional formatting, kita pilih color scale, kita pilih warna bebas. Sini kita dapat melihat warnanya semakin rendah persentasenya, maka akan semakin memudar dari yang 100% biru, kemudian menurun menjadi warna merah muda. Selanjutnya, terdapat informasi net revenue by cohort, yaitu informasi pendapatan yang didapatkan pada bulan tersebut dari konsumen atau pelanggan baru dari bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya, untuk mengisi tabel net dollar or net revenue retention, yaitu persentase dari pendapatan yang didapatkan dari konsumen baru, rumusnya hampir sama dengan customer retention by cohort, maka dari itu kita copy paste datanya, copy, kemudian kita paste di tabel net dollar or net revenue retention, kita paste. Di sini akan berubah sesuai data pendapatan dari bulan Januari sampai Desember. Dan warnanya pun juga berubah sesuai tingkatan. Selanjutnya, kumulatif lifetime revenue by cohort, yaitu menghitung atau melihat melihat omset secara kumulatif dari pelanggan baru yang didapatkan. Caranya itu kita klik sama dengan data, atau kita kemudian pilih sel jumlah pendapatan pada bulan Januari, kemudian kita enter, maka akan muncul di sini. Selanjutnya, kita klik sama dengan, karena kumulatif, maka kita menjumlah bulan 0 dengan bulan 1. Kita klik sel yang jumlah sel pendapatan pada bulan Januari dengan 1, kita pilih sel ini, kemudian kita tambah dengan sel di sebelahnya, yaitu yang bulan 0 ini. Kemudian kita enter, maka akan muncul jumlah kumulatif dari bulan 0 dan bulan 1. Untuk bulan-bulan selanjutnya,
kita tinggal drag ke kanan. Kemudian kita blok, kita drag ke bawah. Dan di sini harusnya 0 atau ada beberapa yang sama. Kita hapus terlebih dahulu. Setelah kita blok lagi untuk memberikan warna seperti pada tabel sebelumnya agar dapat mudah dianalisis. Di sini dapat dilihat warnanya dari yang gelap menjadi terang. Selanjutnya kita menghitung customer lifetime revenue by cohort, yaitu rata-rata pendapatan yang didapatkan pada bulan tersebut dari konsumen atau pelanggan baru. Di sini rumusnya kita tulis sama dengan, kemudian kita pilih sel dari tabel kumulatif lifetime revenue by cohort di Januari, kemudian kita bagi dengan jumlah customer yang didapatkan, yaitu pada tabel customer cohort kita pilih sel bulan Januari, kemudian kita enter, maka hasilnya akan muncul rata-rata pendapatannya. Kemudian kita drag ke kanan. Sebelum kita drag, rumusnya atau sel D6 atau sel dari jumlah customer kita kunci terlebih dahulu dengan F4 atau dengan simbol dolar. Kemudian kita drag ke kanan. Setelah drag ke kanan, kita drag ke bawah. Nah, untuk yang tidak ada angkanya, kita hapus terlebih dahulu. Setelah kita hapus, kita blok dan kita kasih warna agar dapat mudah dianalisis. Setelah mengetahui rata-rata pendapatan tiap bulannya, selanjutnya mengerjakan soal customer lifetime value by cohort, yaitu menghitung rata-rata pendapatan dibandingkan dengan gross margin. Nah, rumusnya itu sama dengan sel di tabel atau di kolom customer lifetime revenue by cohort yang di Januari di awal, kemudian dikali dengan gross margin. Gross marginnya kita kunci dulu dengan simbol dolar agar tidak berantakan. Kemudian kita enter ke kanan, kita drag ke kanan. Kemudian kita drag ke bawah. Yang tidak ada angkanya, kita hapus. Delete. Nah, di sini akan terlihat warna yang paling rendah itu warna merah, tapi semakin tinggi warnanya akan semakin biru. Di sini akan kita lihat atau mudah dianalisis. Dan di sini adalah rata-rata pendapatan tiap bulan yang didapatkannya. Nah, di sini karena sudah kita beri warna, maka warnanya dari yang warna merah dari yang terendah hingga tertinggi warnanya merah hingga biru. Di sini ini menunjukkan bahwa pendapatan yang kita dapatkan dari iklan yang kita lakukan yang berbayar ataupun yang organik, pendapatan kita mengalami peningkatan tiap bulannya yang dari 33, 65, 95, 123 hingga 264, di mana pendapatan kita mengalami peningkatan yang pesat dari iklan berbayar dan iklan organik yang kita lakukan. Jadi iklan berbayar atau organik itu sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya soal yang kelima yaitu pricing. Di pricing sendiri kita pertama mengerjakan soal linear demand curve untuk mengetahui berapa permintaan dengan harga 91,80
dolar. Di sini terdapat tabel price dan demand, di mana dengan harga 90 dolar permintaannya 1000. Ketika harganya naik menjadi 90,90 dolar, permintaannya menurun menjadi 980. Nah, untuk mengetahui berapa permintaan dari harga 91,80 dolar, kita perlu mencari rumus atau persamaannya terlebih dahulu untuk mencari nilai A. Untuk selanjutnya, untuk mencari persamaan, kita blok tabel price dan demand. Kemudian kita pergi ke insert. Kita pilih chart yang scatter. Nah, karena di sini Excel membacanya terbalik, maka kita switch row atau kolom. Setelah kita switch row atau kolom, kita klik titik biru di scatternya, klik kanan, kemudian kita pilih add trend line, kita pilih yang linear untuk menghubungkan titik satu dengan titik lainnya, kemudian kita centang atau klik display equation on chart untuk memunculkan rumus atau persamaannya. Setelah sudah, kita close, kita besarkan rumusnya agar kelihatan. Di sini rumusnya yaitu min 22.222 X tambah 3000. Maksud dari 22.222 adalah ketika harga naik 1%, maka permintaan akan menurun sebanyak 22. Karena sudah mendapatkan rumusnya, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Di sini karena terbalik, maka nilai A-nya yaitu 3000 kemudian nilai B-nya itu min 22 dan X-nya adalah price. Karena kita di sini ingin mengetahui berapa permintaan dari harga 91,80, kita masukkan rumusnya sama dengan A-nya 3000 min 22 X, X-nya itu price, kita pilih price yang di sebelahnya, 91,80 dolar, kita klik enter, kita ubah menjadi general, kita hilangkan komanya, maka di sini akan muncul jumlah permintaan dari harga 91,80 dolar. Karena harganya semakin naik menjadi dari 90, dan menjadi 9180, maka permintaannya pun menurun menjadi 960. Untuk kenaikan harga 91,80 dolar, maka permintaannya menjadi 960 dolar yang mengalami penurunan yang awalnya 1.980 menjadi 960. Selanjutnya, soal yang kedua dari pricing itu power demand curve. Di sini kita ingin mengetahui berapa nilai A-nya. Rumusnya itu demand sama dengan A pangkat A kali B pangkat B. Karena P-nya itu sudah diketahui price, B-nya juga udah, yaitu elasticity. Kita tinggal mengetahui nilai A-nya. Kita estimasikan terlebih dahulu nilainya mau berapa. Kita bebas. Kita tulis berapa. Di sini saya mau tulis 2 juta. Setelah itu kita aplikasikan rumusnya sama dengan A
A dikali price-nya yang $90, pangkat B-nya itu 2, kita ubah menjadi min 2, kemudian enter. Di sini akan muncul permintaannya tuh 247 dengan nilai A 2 juta, karena kita ingin mengetahui berapa A-nya jika demand-nya 1000. Karena itu kita menggunakan fitur goal-seek, kita pilih ke data, kita pilih what if analysis, kita pilih goal-seek, sel-selnya, sel yang mau kita ubah yaitu sel demand, kemudian to value-nya, berapa value yang kita inginkan yaitu 1000, by changing sel yang berubah itu yang A, kemudian kita pilih OK. Di sini akan muncul dengan demand 1000, maka nilai A-nya itu 8.100.000. Karena kita sudah menemukan nilai A, maka kita mengerjakan tabel di bawah ini, price dan demand. Di sini terdapat berbagai macam jenis harga, dan kita akan mencari berapa permintaan dari harga tersebut. Rumusnya sama dengan nilai A-nya 8.100.000 dikali price-nya yang ada di sel sebelahnya, kemudian pangkat B-nya itu min 2, kita kunci terlebih dahulu nilai A-nya agar tidak berantakan ketika diderak. Kita kunci dengan F4 atau dengan simbol dolar, kemudian enter, maka akan muncul hasilnya. Dengan price $50, maka permintaannya 3.240. Kemudian kita drag ke bawah, maka akan muncul permintaan dari tiap harga yang ada di sini. $140, maka permintaannya 413 dan yang lainnya. Agar dapat mudah dianalisis dan dilihat, kita buatkan tabel atau kita buatkan grafik scatter, kita blok tabel price dan demand, kita pilih insert, kita pilih yang scatter, dan kita klik kanan di titik biru ini, kita pilih add trend line, kemudian karena di sini titiknya tidak sesuai, berantakan, kita pilih yang sesuai dengan titik-titiknya agar dapat terhubung. Kita pilih yang power, kemudian kita close. Di sini akan dapat mudah dilihat berapa harga dan berapa permintaannya. Dengan harga 80, permintaannya 1.266. Di sini dapat diketahui jumlah permintaan dengan harga yang paling rendah dan harga yang paling tinggi. Di sini dapat dilihat permintaan yang paling tinggi yaitu dengan harga $50 dan permintaan yang rendah dengan harga $140. Selanjutnya, soal yang ketiga dari pricing itu optimizing price linear. Di sini terdapat informasi atau data dengan harga $75, permintaannya 5.000. Tapi ketika harganya naik menjadi $75,75, harganya turun menjadi permintaannya turun menjadi 4.900. Dan ada unit cost yaitu biaya tiap produk sebesar $59. Di sini kita akan menentukan berapa base price untuk mendapatkan profit yang maksimal. Pertama kita estimasikan dulu base price-nya kita berapa. Di sini saya tulis $70. Kemudian demand, karena kita belum mengetahui rumus demand, kita mencari dulu rumus atau persamaannya dengan blok tabel price dan demand, kemudian ke insert, ke scatter. Karena di sini Excel membacanya terbalik, kita switch row atau kolom, kemudian kita klik titik di scatter, klik kanan, kita pilih add trend line,
Kemudian kita pilih linear untuk menghubungkan titik satu dengan yang lain. Kemudian kita centang display equation on chart untuk memunculkan rumusnya. Kemudian kita close. Kita besarkan rumusnya agar terlihat. Karena kita sudah mengatur rumus dari demand, kita masukkan atau aplikasikannya sama dengan, karena terbalik maka 15.000-nya di depan, kemudian min 13333, X-nya itu price atau base price, enter. Nah, di sini kita ubah dulu ke number. Di sini akan muncul base price-nya 70 dengan permintaan 5.667. Untuk menghitung profit, di rumusnya yaitu price dikurangi unit cost dikali demand. Kita hitung sama dengan buka kurung, price-nya itu yang base price dikurangi unit cost, tutup kurung, dikali sama dengan demand yang ini, enter. Di sini akan muncul base price-nya 70, maka profit-nya 62.335,90 dolar. Karena kita ini belum mengetahui profit-nya itu maksimal, maka kita menggunakan fitur solver. Kita pergi ke data, kita pilih solver. Set objektifnya karena kita ingin mendapatkan profit yang maksimal, maka set objektifnya itu profit. Dan kita pilih itunya itu maksimal by changing variable cell. Sel yang berubah itu yang base price. Kemudian karena tidak ada ketentuan-ketentuan lain, maka kita pilih solve. Kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul base price-nya itu 85.75 dolar. Dan profit maksimalnya itu 95.415,98 dolar. Di sini sudah profit maksimal dengan base price 85,75 dolar. Selanjutnya, soal yang keempat dari pricing itu optimizing price linear 2. Di sini kita ingin mengetahui berapa base price-nya dari printer dan berapa total profit maksimalnya. Karena di sini base price-nya belum diketahui dan demand dan total profit, kita menganalisis base price-nya terlebih dahulu. Kita tulis estimasi berapa. Di sini saya mau tulis 70 dolar. Dan selanjutnya kita menghitung demand. Karena kita belum mengetahui rumus demand atau persamaannya, kita blok tabel price dan demand-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ke insert, pilih scatter. Karena Excel membacanya terbalik, kita switch row atau kolom terlebih dahulu. Kemudian klik kanan di titik ini. Kemudian add trend line. Pilih linear. Dan klik display equation on chart untuk memunculkan atau menampilkan rumusnya. Kita besarkan rumusnya terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita aplikasikan ke demand. Karena tadi kita balik, maka 15.000-nya itu di depan, 15.000 min 133,33, X-nya itu base price yang telah kita tentukan. Kita dikali base price, enter. Kita ubah ke number, maka akan muncul demand dari base price 70 itu 5.667. Setelah itu kita menentukan total profit. Total profit di sini sudah ada rumusnya, yaitu ini. Kita masukkan di sini sama dengan
buka kurung, price-nya itu yang base price, dikurangi unit cost, biaya per produknya, tutup kurung, dikali sama demand, permintaan yang sudah kita hitung, kemudian tutup kurung lagi, kemudian ditambah, kemudian buka kurung demandnya sama, yaitu ini, kemudian dikali sama cut price per printer, yaitu di sel ini, kemudian dikali lagi sama profit per cartridge, kita klik 12, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Di sini akan muncul total profitnya dari base price 70 itu 470.353 dolar. Karena kita ingin mengetahui berapa base price-nya dengan profit yang maksimal. Karena kita ingin mendapatkan profit yang maksimal, maka kita menggunakan fitur solver. Kita pergi ke data, kita pilih solver. Set objektifnya, karena kita ingin mendapatkan profit yang maksimal, maka set objektifnya total profit. Kita pilih to maksimal, by changing variabelnya itu base price, karena sel yang berubah nanti base price. Kemudian kita solve, kita oke. Maka di sini base price-nya dengan total profit maksimal itu base price-nya 50. Total profit maksimalnya 525,19 dolar. Di sini kita dapat mengetahui harga atau base price-nya itu lebih kecil daripada yang ada di tabel. Karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka kita perlu menjual lebih rendah. Di sini kan base price-nya 50, jadi lebih murah. Karena kita menjual 2 produk, maka kita perlu menjual rugi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dari 2 produk yang kita jual. Selanjutnya, soal yang kelima dari pricing, yaitu optimizing price polynomial. Di sini tidak beraturan permintaannya, tidak linear. Di sini kita menentukan price, demand, dan profit. Sebelum menentukan demand, kita perlu mencari rumus atau persamaannya dengan kita blok tabel price atau tabel price demand ini. Kemudian kita ke insert, kita pilih scatter. Di sini Excel membacanya sudah benar, jadi kita tidak perlu switch row atau kolom. Kita klik kanan di titik biru, kita pilih add trend line, kita pilih polinomial untuk menghubungkan titik satu dengan titik lain. Kemudian kita centang display equation on chart. Setelah kita mendapatkan rumusnya, menentukan price. Price di sini kita bebas, yang penting di antara 3 jenis price ini, di antara low price, medium price, dan high price. Kita pilih yang low price. Kita pilih 150, enter. Rumusnya demand itu yang sudah kita cari, yaitu ini. Kita masukkan di sini. Min 4 dikali X-nya itu price, pangkat 2 ditambah 136 dikali price-nya, kemudian min 45. Kita enter. Di sini price 150 dolar, demand-nya 60, sama dengan tabel di sebelah ini, maka rumusnya benar. Untuk profitnya, rumusnya ini sudah ada, kita masukkan. Kita klik sama dengan buka kurung, price-nya yang ini yang kita pilih, kemudian dikurangi unit cost, tutup
kurung dikali demand yang sudah kita tentukan atau kita hitung, kemudian enter. Di sini profitnya itu $36 dengan price $150. Untuk menentukan profit yang maksimal, maka kita menggunakan solver. Kita pergi ke data, kita pilih solver, set objektifnya itu profit atau price. Set objektifnya itu price karena kita ingin menentukan price yang maksimal. Tentunya maksimal by changing variable cell-nya itu baru yang price, yaitu variabel yang berubah. Kemudian ketentuannya itu harus lebih besar daripada 150 dan kurang dari 250. Kita masuk add, setelah referensinya price itu harus lebih besar daripada 150. Di low price, di constraint-nya kita masukkan, kemudian yang kedua price-nya itu harus kurang dari 250. Close, kita solve, kita klik OK. Maka di sini muncul berapa profit maksimal yang kita dapatkan, yaitu dengan price $2.04. Maka harga dengan profit yang maksimal itu $2.04 di antara medium price dan high price. Jadi untuk mendapatkan profit yang maksimal, kita menentukan harganya itu sebesar $2.04 dengan demand 49. Selanjutnya soal yang keenam yaitu conjoint analysis. Di sini kita akan menggunakan conjoint analysis untuk mengetahui kombinasi merek mobil yang disukai oleh konsumen. Di file Excel ini ada data merek, warna, dan transmisi dari mobil yang akan kita kombinasikan dan ditanyakan kepada para konsumen. Di sini ada data dari perusahaan Toyota. Untuk mereknya sendiri itu ada 3 jenis atau 3 level, yaitu ada Avanza Veloz, ada Rush, dan ada Innova. Untuk yang warna juga ada 3 level, yaitu ada warna hitam, putih, dan silver. Dan transmisi hanya ada 2 jenis atau 2 level, yaitu manual dan matic. Setelah kita mengetahui data dari perusahaan Toyota atau dari data Excel ini, kita buka ke SPSS untuk menggunakan fitur conjoint analysis. Sebelum kita membuka SPSS, kita membuat folder conjoint analysis terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan di SPSS. Folder conjoint analysis dengan name conjoint_analysis. Selanjutnya kita buka SPSS. Di SPSS kita ke sheet data view, kita pilih data, kita pilih orthogonal design, kita pilih generate. Ketika kita pilih generate, maka di sini akan muncul tabel dialog atau tabel seperti ini. Di sini ada faktor name dan faktor label. Kita akan memasukkan atau mengisi faktor name dan faktor label dari 3 faktor yang ada di data Excel tadi, yaitu merek, warna, dan transmisi. Untuk warnanya, untuk faktor name-nya kita tulis yang pertama itu merek. Untuk faktor labelnya itu merek _ spasi mobil. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita masukkan faktor yang kedua, yaitu warna. Kita ketik warna. Untuk faktor name, untuk faktor label, warna mobil. Kemudian kita klik add lagi, dan yang terakhir yaitu transmisi. Faktor name, trans,
transmisi, yang kedua faktor labelnya transmisi mobil. Kemudian kita add. Setelah kita meng-add semua tiga faktor yang ada di Excel tadi, kita klik tiap faktornya, kemudian kita define value. Di sini kita memasukkan tiga jenis atau tiga level yang ada di faktor tersebut. Yang pertama itu kan ada merek. Merek tadi ada tiga jenis atau ada tiga level, yaitu Avanza Veloz, Rush, dan Innova. Kita masukkan tiga ini ke SPSS. Pertama kita klik satu, kemudian labelnya Avanza Veloz. Yang kedua ada Rush. Yang ketiga ada Innova. Innova. Setelah kita memasukkan semua jenisnya atau levelnya, kita klik continue. Kemudian selanjutnya kita klik faktor yang warna. Kita klik atau pilih define value. Nah, kita masukkan tiga jenis atau level dari warna, yaitu hitam, putih, dan silver. Yang pertama satu itu hitam, yang kedua putih, yang ketiga silver. Kita lihat untuk meng-cross check hitam, putih, silver. Kita klik continue lagi. Setelah warna, kita klik atau pilih transmisi mobil, kita pilih define value. Karena cuma ada dua jenis, yaitu manual dan matic, kita klik satu, manual, kedua, matic. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah semuanya sudah kita isi jenis-jenisnya, kita pilih create new data file, kemudian kita pilih file, dan dipastikan file ini kita simpan di folder yang kita buat, yaitu conjoint analysis. Pilih folder conjoint analysis, dan kita simpan di folder ini. Untuk nama filenya kita ketik stimuli underscore mobil, kemudian kita save. Setelah kita save, kita klik OK, maka akan muncul ini. Kemudian kita buka foldernya. Kita buka folder conjoint analysis yang telah kita buat. Nah, di sini akan muncul file yang telah kita simpan tadi, yaitu stimuli mobil. Kita buka. Dari file stimuli mobil, kita dapat mengetahui di sini ada 5 data, yaitu ada merek, warna, transmisi, status, dan card. Karena di sini masih ada koma di belakangnya, 2 koma, kita pergi ke variable view. Di desimal, kita ubah yang angka 2, kita ubah jadi 0. Ubah semua. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah tidak ada koma di belakangnya. 3. Nah, selanjutnya kolom merek, warna, dan transmisi kita copy, kita copy, kemudian kita paste di file Excel yang tadi yang di awal kita buka. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini akan muncul
data yang ada di SPSS. Data ini kita gunakan untuk mengerjakan stimuli. Sebelumnya kita tulis dulu sini merek, warna, transmisi. Setelah kita mempaste dan memberi nama data dari SPSS, ada merek, warna, dan transmisi, di mana angka 3, 1, 3 ini mendeskripsikan dari merek ini, yang misalnya merek nomor 3 itu Innova, warna nomor 3 itu silver, dan transmisi itu matic. Di sini kita pindahkan angka ini berubah jadi kata di stimuli agar efisien dan tidak makan waktu banyak, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengerjakan di deskripsi stimuli dari kode yang ada di data SPSS. Langkahnya kita menggunakan rumus VLOOKUP, klik sama dengan ketik VLOOKUP. Lookup value-nya itu, karena kita mengerjakan yang merek terlebih dahulu, kita klik tabel yang nomor 3 dari merek di data SPSS, kemudian titik koma, kemudian table array-nya. Sebelum kita mengerjakan ini, kita memberi nama tabel Avanza Veloz sampai Innova itu merek, kemudian hitam putih silver itu warna, dan manual matic itu transmisi. Karena kita telah memberi nama tiap tabel tersebut, karena di sini kita mengerjakan merek, maka kita ketik merek, akan muncul, kita klik. Untuk call index-nya, titik koma, untuk call index number-nya itu kita pilih 2, karena ini berada di Avanza Veloz berada di urutan kedua. Kemudian titik koma lagi, kita turunnya, untuk mengunci kita ketik 0, kemudian tutup kurung, enter. Maka di sini akan muncul nomor 3 dari merek itu Innova. Dan untuk yang ke bawah kita tinggal drag, dan hasilnya akan muncul. Untuk yang warna sama seperti merek, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kita lookup value-nya itu karena merek kita pilih karena warna, maka kita pilih nomor 3 dari warna, kemudian koma titik koma, table array-nya itu warna, nah ini bagian warna, kemudian titik koma, untuk call index number-nya sama, yaitu 2, titik koma, untuk mengunci sama, yaitu 0, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya dari nomor 3 di warna itu silver. Untuk yang selanjutnya kita tinggal drag saja ke bawah. Dan untuk yang transmisi yaitu sama menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu kita pilih yang di transmisi, kemudian titik koma, table array-nya itu transmisi, karena ini data transmisi, kemudian titik koma, call index number-nya itu 2, sama seperti sebelumnya, titik koma, dan untuk mengunci atau true-nya itu juga 0, tutup kurung, enter. Maka nomor 1 dari transmisi itu manual. Selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah ada 9 jenis atau 9 kategori mobil, yaitu Innova dengan warna silver dan manual, Rush dengan warna putih, manual, Avanza Veloz warna hitam dengan manual. Di sini ada 9 kategori, di mana kategori tersebut kita data dan kita buatkan G-form untuk disebarkan kepada responden agar responden mengisi G-form tersebut. Dengan begitu kita dapat mengetahui kategori mana atau kombinasi mana yang disukai oleh konsumen. Setelah konsumen mengisi kuesioner di G-form, maka data yang kita dapatkan di sini ada 24.
Ada responden. P1 sampai P9 adalah 9 kategori yang telah kita buat, buat di Gform tersebut, sehingga konsumen dapat memilih kategori mana yang mereka sukai. Dari data ini kita copy dan kita paste di SPSS. Kita copy, tidak perlu headingnya, datanya saja. Setelah kita copy, kita paste di SPSS. Nah, karena di sini ada data sebelumnya, kita buka file, kita buka file, kita pilih new, kita pilih data, maka akan muncul lembar kerja baru. Selanjutnya, data tersebut kita paste di lembar kerja baru. Nah, di sini akan muncul ada 10 kategori atau data yang kita paste dari Excel. Di sini kita ke variable view, kita ubah name-nya dari yang pertama itu responden. Yang pertama responden, kedua itu P1, yang kedua P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Diteliti lagi, P-nya harus ada 1 sampai 9. Setelah itu, pergi ke data view. Setelah kita ubah namanya, maka di data view ini berubah dari responden P1, P2, P3, sampai P9. Setelah itu kita pilih file, kita pilih save as, dan dipastikan disimpan di folder yang kita buat sebelumnya, yaitu di conjoin analysis. Kita save nama filenya, kita save dengan referensi underscore konsumen. Kemudian kita save. Setelah itu kita pilih file, kita pilih open, kita pilih syntax untuk melakukan conjoin analysis. Setelah itu akan muncul lembar kerja seperti ini. Di sini kita akan melakukan coding untuk menjalankan fitur conjoin analysis. Pertama kita ketik conjoin plan. Di nomor 1 kita ketik conjoin plan sama dengan spasi, dikasih tanda petik. Di sini kita akan menuliskan lokasi dari file stimuli mobil. Lokasinya kita dapat melihat di folder conjoin analysis. Di sini kita klik kanan di file stimuli mobil, kita pilih properti. Di sini ada lokasi dari filenya, kita copy. Kemudian kita paste di SPSS. Kemudian garis miring. Kemudian nama filenya, nama file stimuli mobil, agar tidak ada typo kita ke foldernya. Kita copy nama filenya, kita kembali lagi ke SPSS, kita paste, titik, kemudian kita tulis jenis file dari stimuli mobil itu SAF, kemudian tanda petik, kemudian enter. Selanjutnya itu garing data, kita pilih data sama dengan kita ketik data sama dengan spasi, kemudian tanda petik. Di sini kita akan menuliskan lokasi dari file preferensi konsumen. Karena filenya sama, lokasi filenya itu berada di folder yang sama, maka lokasinya itu sama dengan file stimuli mobil. Kita tinggal copy, kemudian kita paste, kemudian tanda garis miring, kemudian nama filenya,
Kita buka di foldernya. Kita copy nama filenya, kita paste, kemudian tanda titik, kemudian jenis filenya SRF, tanda petik, enter, kemudian garis miring, kita tulis skor sama dengan spasi, karena skor di sini skor yang dimaksud itu kategorinya. Tadi itu ada 9 kategori yang kita kasih nama P1 sampai P9. Maka kita tulis P1 to P9, kemudian enter, kemudian garis miring, kita di sini tulis subjek. Subjek di file ini tuh responden, yang kita tulis nama responden, kita ketik saja responden, kemudian enter, kemudian yang kelima itu faktor, garis miring, faktor sama dengan spasi. Faktornya itu ada 3 macam, yaitu merek, warna, dan transmisi. Kita tulis pertama merek, spasi warna, spasi transmisi. Kemudian enter. Yang keenam itu kita tulis garis miring, kemudian print sama dengan spasi, kita ketik all. Setelah itu kita run. Setelah itu untuk menjalankan fitur conjoint analysis kita pilih run di sini, kemudian kita pilih all. Nah, di sini output-nya akan keluar seperti ini, berisikan data atau file dari 24 responden yang telah mengisi Gform. Di sini ada subjek 1 hingga subjek 24, yang mana mereka adalah orang yang mengisi Gform yang telah kita sebarkan. Dari 24 responden tersebut yang kita analisis, itu berada di paling bawah setelah responden yang ke-24. Nah, yang kita analisis itu di overall statistik dari 24 responden tersebut. Di sini kita akan menganalisis yang utility. Yang pertama yaitu yang utility. Di sini kita akan mengutamakan, kita akan melihat nilai utility estimate-nya dari 3 faktor ini. Nah, yang pertama kita akan menganalisis faktor merek, di mana faktor merek ini terdapat 3 jenis atau 3 level, yaitu ada Avanza, Veloz, Ras, dan Innova. Di antara 3 merek, merek yang paling banyak disukai oleh responden atau yang dipilih responden itu merek Ras, dengan nilai utility estimate-nya tuh 0,179. Dan yang kedua itu merek yang dipilih atau yang disukai oleh responden itu merek Innova dengan nilai utility estimate-nya itu 0,077. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang disukai atau yang dipilih responden itu Avanza Veloz dengan nilai min 0,256. Di antara 3 jenis merek tersebut, Ras adalah merek yang paling banyak disukai atau yang dipilih oleh responden dengan nilai 0,179. Faktor yang kedua ada warna. Di antara 3 warna tersebut, warna yang paling banyak disukai atau yang dipilih oleh responden itu warna hitam dengan nilai utility estimate-nya 0,019. Dan warna yang kedua yang dipilih atau yang disukai oleh responden itu ada warna putih dan silver. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki nilai utility estimate yang sama, yaitu min 0,010. Jadi warna yang kedua yang disukai responden itu putih dan silver. Dan warna paling disukai yaitu warna hitam. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga itu transmisi. Transmisi antara 2 jenis itu yang paling banyak dipilih atau disukai oleh responden atau konsumen itu transmisi matic dengan nilai utility estimate 0,123.
Dan pasti yang kedua itu adalah manual dengan nilai min 0,123. Nah, karena di antara tiga faktor tersebut sudah ada jenis atau yang paling dipilih oleh konsumen, maka dapat disimpulkan kombinasi atau kategori yang paling banyak disukai oleh responden atau konsumen itu merek dengan rush, warna hitam, dan transmisinya yang matic. Jadi kategori yang paling banyak disukai oleh konsumen itu rush, warna hitam dengan matic. Selanjutnya, jadi kita dapat menyuplai atau stok produk rush warna hitam matic karena produk tersebut banyak disukai oleh para responden atau konsumen. Selanjutnya yaitu important value. Important value adalah value atau hal yang menjadi pertimbangan utama responden dalam memilih atau membeli produk mobil dari Toyota, yaitu faktor utama yang jadi pertimbangan responden itu faktor warna. Karena faktor warna memiliki nilai value-nya yaitu 42,415 yang paling besar. Dan faktor kedua yang menjadi pertimbangan responden itu faktor merek dengan nilai value-nya 32,213. Dan yang ketiga yang menjadi pertimbangan itu adalah faktor transmisi dengan nilai 25,372. Jadi faktor utama yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, yang menjadi penentu atau pertimbangan utama responden dalam memilih atau membeli produk mobil itu adalah faktor warna. Selanjutnya yang ketiga itu adalah correlation. Correlation di sini adalah hubungan di mana di correlation ada dua jenis yaitu Pearson dan Kendall-Stau. Dengan nilai signifikansinya itu 0,000 dan 0,001. Nilai signifikansinya di bawah 0,05. Dengan begitu, karena di bawah 0,05, maka data yang kita gunakan, yang kita olah ini, datanya itu valid, tidak bias, dan signifikan. Jadi, tetapi ketika datanya di nilai signifikansinya di atas 0,05, maka data yang kita olah atau yang kita gunakan ini tidak bias, tidak valid, dan tidak signifikan. Karena data yang kita gunakan ini di bawah 0,05 signifikansinya, maka data kita aman dan valid.